Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasanya kita mengupdate informasi-informasi yang mengalir setiap hari yang mengiringi proyek perjalanan Pi Network menuju ke arah mainnet terbuka ya. Dan informasi apa saja hari ini kita kupas bersama, kita bahas bersama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu, menginspirasi jiwa kita dengan kata-kata yang baik tertuju kepada alam semesta dan kepada Yang Kuasa. Saya adalah orang yang paling bahagia, saya adalah orang yang paling sukses, saya adalah orang yang paling disiplin. Setiap dolar yang saya habiskan akan kembali berlipat ganda. Terima kasih alam semesta, terima kasih Yang Kuasa. Amin. Semoga menjadi berkah buat kita di saat kita ini mengikuti proyek perjalanan Pi Network, semakin ikhlas, sabar, dan senantiasa menunggu dengan semangat. Tidak ada putus asa dalam kita mengikuti proyek Pi Network sampai nanti di fase terakhir, yaitu fase mainnet terbuka ya. Oke rekan-rekan semuanya, mari kita langsung ke pembahasan dan informasi yang update hari ini apa saja ya. Rekan-rekan pemirsa semuanya, berita informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini ya. Langsung kita bahas bersama. Saya menyarankan kita harus meningkatkan kesadaran akan nilai Pi. Jangan biarkan sejarah terulang kembali. Hargai setiap Pi di tangan Anda. Jangan kehilangan kekayaan Anda di tangan orang lain. Jadi sejarah Bitcoin, ketika dulu seorang penambang Bitcoin membeli pizza dengan seharga 10.000 Bitcoin, jangan sampai terulang kembali di saat Open Mainnet Pi Network akan diluncurkan oleh core team. Kenapa? Karena fase Open Mainnet itu adalah harga yang sebenarnya, di mana koin Pi punya nilai dan punya harga. Dan di saat sejarah Bitcoin dulu membeli pizza dengan harga nilai 10.000 Bitcoin, itu adalah penyesalan yang tidak bisa diungkapkan oleh penambang Bitcoin ini. Kenapa? Karena nilai Bitcoin tidak terduga tinggi ketika Bitcoin diluncurkan di fase mainnet terbukanya ya, di waktu sekitar tahun 2010 lah ya. Jadi itu penyesalan bagi penambang Bitcoin ini. Kenapa dia membeli pizza dengan Bitcoinnya sejumlah 10.000 Bitcoin. Itu jangan sampai terulang kembali ke fase Pi Network ini di saat menuju ke arah mainnet terbuka rekan-rekan ya. Karena nanti di mainnet terbuka itu adalah harga yang sebenarnya, nilai koin Pi berapa dan harga koin Pi itu berapa. Jangan sampai terulang kembali sejarahnya Bitcoin di era Pi Network yang kita ikuti ini rekan-rekan semuanya. Mari kita ke informasi yang selanjutnya, yang lain lagi rekan-rekan ya. Selanjutnya rekan-rekan ya, setiap orang harus ingat bahwa Dr. Nicholas memiliki 4 kalimat berikut. 1. Pi adalah sebuah revolusi. 2. Biarkan para perintis meraih prestasi luar biasa. 3. Setiap koin itu langka. 4. Setiap koin sangat berharga. Selama Anda mengingat 4 kata Nicholas ini, Anda akan terselamatkan dan Anda tidak akan ada penyesalan ketika fase Open Mainnet nanti diluncurkan oleh core team rekan-rekan ya. Ini luar biasa yang perlu kita cermati ya. Ada 4 pesan kalimat dari Dr. Nicholas Kokales bahwa Pi itu adalah revolusi, sebuah revolusi, dan biarkan perintis meraih prestasi. Artinya kita bebas menentukan sebagai perintis atau sebagai pengembang di project Pi Network ini. Kita diberikan kebebasan, kita bisa bergabung menjadi pengembang yang punya platform atau sebagai perintis, sebagai pionir, sebagai penambang. Dan 3, setiap koin Pi itu langka. Kenapa langka? Karena nilai koin Pi nanti akan tinggi ketika utilitas jaringan Pi semakin tinggi juga rekan-rekan ya. Dan setiap koin Pi itu sangat berharga. Berharga bernilai itu ditentukan ketika Open Mainnet dibuka, diluncurkan oleh core team. Itulah di saat kita akan tahu di mana nilai koin Pi itu berapa dan tingginya nilai koin Pi itu berapa. Jadi kita ini rekan-rekan ya,
membahas 4 kalimat pesan dari Dr. Nicholas ini suatu pemahaman di mana kita harus berhati-hati di dalam kita menyimpan koin Pi kita, dan jangan sampai kita menyesal seperti yang dialami oleh penambang Bitcoin membeli pizza dengan senilai 10.000 Bitcoin ya. Itu jangan sampai terulang kembali di saat Open Mainnet Pi Network ini akan diluncurkan, atau di saat Open Mainnet Project Pi Network ini diluncurkan oleh Core Team. Karena di saat Project Pi Network ini sudah membuka dan memulai Open Mainnetnya, itu nilai koin Pi itu kelihatan nilainya berapa dan tingginya atau bernilainya berapa. Dan di saat Open Mainnet itu akan diberikan kebebasan di mana kita bebas transaksi dimanapun, di platform manapun, dan kita bisa bilateral antar wilayah, kita bisa bertransaksi karena di situ kita diberikan kebebasan oleh Dr. Nicholas atau selaku Core Team. Itu tidak ada batasan di mana kita bisa melakukan transaksi dimanapun rekan-rekan. Itu luar biasanya di situ nanti ya. Jadi kita memahami di sini bahwasanya jangan sampai ada penyesalan nanti di saat Open Mainnet dibuka seperti yang dialami oleh penambang Bitcoin yang membeli pizza dengan 10.000 Bitcoin. Dan kita harus mencermati dan menyimpan kalimat pesan dari Dr. Nicholas ini bahwa Pi adalah sebuah revolusi, dan biarkan perintis memberikan prestasi luar biasa, kita bisa memberikan kontribusi sebagai pembang atau sebagai pionir di sini. Setiap koin Pi itu langka karena itu nanti ketika sudah penambangan diberhentikan dan sudah ada batas pemberhentian, itu tidak akan ada koin lagi yang bisa ditambang rekan-rekan. Jadi langkanya di situ. Setiap koin Pi itu sangat berharga karena nilainya nanti akan tinggi ketika utilitas jaringan Pi juga tinggi rekan-rekan. Kita harus menggarisbawahi 4 pesan dari Dr. Nicholas ini ya. Kita harus bisa mengikuti arahan dan kita bisa mengikuti project Pi Network ini dengan sistem-sistemnya. Bagaimanapun kita harus mengikuti dengan baik dan tidak menyalahi aturan. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, dari pembahasan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika ada salah kata saya mohon maaf, ketika ada sesuatu yang sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga ini menjadi berkah buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.